Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, Tuhan mengembalikan saya. 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebetulnya saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Saya belajar sampai S2 teologi dan saya sempat lulus dari S2 IAIN dengan lulusan terbaik di Indonesia 17 bulan. Saya lari ke Surabaya karena Tuhan menggunakan saya untuk bisa beribadah di Surabaya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai sekarang berdiri. Saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengeluarkan saya selama 11 tahun tersesat dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang akan saya. Doakan saya bisa setia sampai saya menghidupkan mata saya tetap dalam iman Kristus. Tuhan Yesus berkati. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang jelas kita prihatin gerakan-gerakan mereka saat ini sangat gencar, penginjilan sangat aktif. Apa yang dilakukan Paul Zeng, mendatangi para mu'alaf, kemudian menawarkan berbagai hal untuk kembali menjadi Kristen lagi. Yang jelas kalau Pak Yudi Mulyana ini berhasil mereka murtadkan lagi, itu adalah suatu prestasi besar. Karena apa? Karena Pak Yudi Mulyana sudah Muslim 11 tahun, bahkan sudah ditarik ke Departemen Agama Islam waktu itu, menjadi Bimas Islam di Surabaya. Sekarang udah pindah di Surabaya waktu itu ya. Waktu itu masih ada di Cirebon. Kalau Pak Yudi Mulyana ini betul-betul sudah menjadi Kristen lagi, ini memang suatu prestasi besar buat para penginjil-penginjil semacam Paul Zeng yang sudah berhasil menarik kembali mereka yang sudah menjadi Islam kembali menjadi Kristen. Banyak hal memang mengapa seseorang bisa kembali lagi. Pertama adalah masalah keluarga, kedua masalah ekonomi. Kami juga ditawarkan beberapa hal. Memang beberapa orang ditawarkan untuk kembali menjadi Kristen dan menjadi penginjil, ya karena faktor ekonomi, akhirnya mereka bisa kembali menjadi murtad. Seperti Pak Ali Makrus juga sama. Kami dari Abdullah Wasian Foundation waktu itu sudah memualafkan beliau, dan beberapa kali juga sudah kita pakai menjadi moderator di setiap acara diskusi lintas agama di Abdullah Wasian Foundation. Setelah bertemu dengan Paul Zeng, ada pendekatan ekonomi yang kita tahu sendiri bahwa Pak Ali Makrus ini sampai hari ini, menurut keterangan beliau pada saya waktu itu, masih mendapat tunjangan dari gereja, masih dapat sembako, masih mendapatkan uang tunjangan dan sebagainya, karena waktu itu kartu identitas pendetanya belum dicabut. Bahkan anaknya masih sekolah di sekolah teologi di Malang, calon pendeta juga. Memang berat mu'alaf-mu'alaf yang saat ini sudah masuk Islam, kemudian terkendala di beberapa hal termasuk ekonomi, itu yang menjadi bidikan orang-orang misionaris untuk menarik mereka kembali, apalagi mereka adalah seorang tokoh. Yang jelas saya mengetuk hati nurani dari para dermawan semua, yayasan-yayasan masjid yang sudah memualafkan seseorang, tolong dikawal, jangan dilepas begitu saja. Dana-dana masjid banyak, para penyumbang juga besar. Kita jangan berpikir hanya membangun fisik masjid saja,
Banyak orang saat ini berlomba-lomba membangun masjid sampai bertingkat-tingkat, tetapi jemaatnya sedikit. Buat apa? Yalah, uang dana-dana umat itu untuk kesejahteraan umat. Banyak umat Islam yang membutuhkan bantuan kalian. Di kanan kiri masjid masih banyak orang miskin, banyak orang sakit. Jangan sampai orang-orang miskin dan sakit ini didatangi oleh para misionaris ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, Tuhan mengembalikan saya. 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebetulnya saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Saya belajar sampai S2 teologi dan saya sempat lulus dari S2 IAIN dengan lulusan terbaik di Indonesia 17 bulan. Saya lari ke Surabaya karena Tuhan menggunakan saya untuk bisa beribadah di Surabaya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai sekarang berdiri. Saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengeluarkan saya selama 11 tahun tersesat dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Doakan saya bisa setia sampai saya menundukkan mata saya tetap dalam iman Kristen. Tuhan Yesus berkata.